Tes. Action. Halo Pak Lutfi. Halo Pak kameramen. Pak Lutfi ada di belakang kamera ya teman-teman ya. Kalau nggak bisa lihat operatornya Pak Lutfi kebetulan nggak apa ya. Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja dengan manusia-manusia ini. Halo semuanya. Halo. Nah, ke kamera. Selalu formal. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang ya terduga. Tak terduga. Tentang apa ini? Nah itu tak terduga. Tiba-tiba diajak podcast. Nah ini. Juga bingung. Betul. Mereka itu tiba-tiba diajak podcast. Saya rencana itu hari ini memang ada jadwal podcastnya, tapi nggak ada rencana kan. Nah terus kebetulan ada korban-korban 3 ini ya, ada di sini. Coba dikenalkan diri dulu. Halo. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya adalah Heri Pamungkas, bisa dipanggil Bimo. Halo, nama saya Muhammad Farhan Abadi, bisa dipanggil Farhan. Halo, perkenalkan nama saya Farhan Rahmanu Putra, bisa dipanggil Farhan juga ya. Nah. Kami bertiga selaku korban. Korban podcast. Enggak bercanda guys. Ya, podcast kali ini kita dengan tema tak terduga. Nah, gimana? Kita belum kemana-mana, kita gimana rasanya podcast tak terduga ini? Nah, dari Bimo dulu ya, coba pengalamannya gimana? Ya gini aja. Saya kaget juga di sini kok tiba-tiba jadi podcast. Jadi podcast di sini. Oke, ada lagi? Enggak, udah Pak. Kalau saya niatnya mau ke LK1 untuk mendesain, tiba-tiba diajak podcast, tapi nggak apa-apa. Bukan cari cewek. Apa sih? Ya, terakhir. kayak kombinasi mereka dulu berdua ya. Apa gini dulu ya? Ya. Iya. Apa? Ya kombinasi Apa ini? mereka berdua. Ya gini lah ya, ini nggak settingan ya, ini real ya. Gak settingan Iya, teman-teman nggak ini settingan ya. tiba-tiba banget. Tiba-tiba. Hmm. Ya ada rencana ya. Selain tiba-tiba podcast, pernah enggak dapat momen tiba-tiba apa gitu kalian? Yang kalian ingat? Ketiduran tahu Pak. Itu masa tiba-tiba? Enggak lah. Iya. Sing seru itu loh, masa Apa ya? tidur. Nggak bisa. Hmm. Nah, itu. Farhan tiba-tiba jatuh cinta. Nah, ini. Enggak, guys, siapa ini? guys. Dengan siapa Enggak. ini ya? Enggak. 10. Enggak. Aku tahu Kelas itu 10. tiba-tiba itu diajak teman saya COD. Nah, itu malah ke Rembang, malah diajaknya ke pantai. Iya, Sama iya. pasir laut. Belok jauh. Saya belum mandi, belum siap. Nah, itu tiba-tiba Boleh. kan diajak COD, ning di Rembang malah ke pantai. Nah, ini. Terus ngapain gitu? COD ini jadi enggak? Enggak jadi, Pak. Enggak jadi. Enggak jadi. Malah ke pantai. Terbang-terbang gitu ya. Malah ke pantai. Ke pantai ya. Belum mandi, belum siap-siap, bayangin guys. Gak jadi bayangin. Emang pernah Enggak Pak? sih. Emang pernah Pak? Oke, benar sih. Nah, Bimo pernah nggak kayak gitu? Tiba-tiba Saya apa nggak pernah gitu? sih Pak. Masa Walaupun diajak pun saya agak gak mau gitu. Saya sering gak maunya. nggak mau atau nggak ada yang mau ngajak kamu? Nah, beda loh ya. Kayaknya nggak mau sih, Pak. Nggak mau ya. Nggak ada yang mau. Dua-duanya juga Iya. bisa. Ramamu ada nggak cerita tiba-tiba apa gitu? Tiba-tiba jatuh cinta. Enggak ada. Paling tiba-tiba disuruh buat konten udah gitu. Oh ya, konten ya, biasa lah ya. Kalau Iya. itu di PDD itu Ya, tugasnya anak DKV ya guys ya. Saya itu juga pernah ya. Tiba-tiba itu saya ngerasa kok dingin gitu. Padahal itu siang hari. Dingin. Kayak gini panas, ini kan jam 1 kan ya? Iya. Jam 1. Itu badan saya dingin gitu. Karena saya di dekat kulkas ternyata. Makanya kok dingin ya. Kulkas luarnya panas loh, Pak. Oh iya. Salah ya. Di dalam ternyata Pak. Di dalam kulkas. Di dalam kulkas. Iya, kok bisa ya? Kok bisa? Nggak apa-apa. Nah, ngomong kulkas, ada jokes nggak tentang kulkas? Ada enggak?
kulkas apa? Nah ini kulkas apa? Nah ini. Coba. Gimana caranya masukin gajah di dalam kulkas? Dibuka dulu pintunya, dimasukin gajahnya dong. Iya. Kulkas apa yang susah? Wah ini menarik ini. Ayo. Apa guys, kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak guys? Komen di bawah ya nanti. Yang bener dikasih duit sama Pak. Nah ada Pak Oki di sini, disapa Pak Oki dong. Ada Pak Oki guys. Apa? Coba jawab. Kulkas. Apa jawabannya? Kulkas apa? Kulkas lus. Kalau lus. Lucu sekali ya guys ya. Tertawa dong guys, tertawa dong lagi ngejek nih. Editor tolong kasih efek suara ya. Kasian. Garing banget. Kasih efek ketawa, kasian ya. Sekalian gantian Farhan nih, ada nggak tebak-tebakan kulkas? Tentang kulkas. Apa nggak ada ya? Enggak ada. Kosong banget ya. Enggak ada ya, random kali ya. Karena tiba-tiba ya kejagaan. Iya. Persiapan. Tidak, seperti kamera nyala sudah, ya kan? Tema enggak ada, Iya. ya sudah seperti ini. Kami hasilnya. bertiga adalah Namanya korbannya ini ya guys. PP Paksa Podcast. Ini baru lucu teman-teman ya, ini baru Iya, ini baru lucu ya guys ya. Iya. Enggak kulkas apa yang susah dibuka itu enggak lucu. Kok bisa ini? Iya. Ya. Ini kalau penontonnya di atas 1.000, tiap minggu kita Umroh. Setuju gak guys? boleh. Tiap minggu kita umroh. Setiap minggu boleh. Ke Edinburgh. Kita podcast ya guys ya. Udah, Setiap tuh. minggu kita usahain ada podcast. Ya, kalau di atas 1.000 ya, nanti di share, di like, di komen. Share guys, kalau nggak share awas. Nah, iya kenapa? Ada tamu teman-teman ya. Ada tamu ya, guys, kelihatan ya. ya. Enggak jadi Langsung masuk. kabur, oke, tidak masalah. Ya kan? Enggak berani. Nah, ini ngomong-ngomong tentang kan ada barusan ada cewek datang. Ya. Nah, ngomong tentang perempuan. Wah ini Duh, kok perempuan nih? perempuan. Wah, Sensitif lagi ini, Pak. yang trauma. Enggak. Perempuan yang berjasa di hidupmu siapa? Nah, ini. Paling ini. nomor 1 ibu sih pak. Oke. Nomor 1 ibu. Kalau Ya, itu kita sudah pasti ibu. ya. Selain ibu, nah Apa? sudah pasti kan nggak akan ada yang lain kan ya, pasti ibu yang lain. Mungkin berjasanya ini apa maksudnya? Ya. apapun bebas. Mungkin bisa pas kesusahan naik motor, bannya gembos, nah kan, nah umpamanya kan ya. Tolong. Nah, istri. Nah, Ya Pak, saya lapar. yang nomor 2 adalah ibu kantin guys. Nah, itu kantin ya. Dia paling berjasa buat di sekolahan ya guys ya. Pak Sukawi. Iku bapak-bapak Perempuan Bimo. Perempuan. Ini Mbak Sukawi itu laki-laki apa sih? Ibu kantin itu Farhan Abadi. Nah, Bimo apa? Saya saudara jauh lah, punya cewek. Ya dia yang nyepelain saya di sini. Alhamdulillah. Wah, disapa dong. Halo. Halo, ya siapa gitu? Ya siapa? Halo, ya. Enggak tahu. Buat saudara jauhnya Bimo, apa pesan yang untuk dibuktikan itu? Si sedih ya, biar ratingnya naik ya. Jangan Si dong. sedih. Ya sehat-sehat aja lah. Kalau lihat, tapi jarang buka YouTube Bapak. Siapa? Nah, nanti di-share. Sukanya lihat Drajin Pak. Gak apa-apa, kalau Jangan. saya nonton Drajin tuh alhamdulillah saya bisa dapat uang sih pak, sekitar 10.000. Lumayan lah ya, lumayan. Alhamdulillah pak. Beli kota. Ada kuota ya. Merek nih. Sebut merek ini nggak di. Editor di sensor ya tadi ya. Di sensor ya. Kita soalnya nggak di endorse guys. Iya. Flashcard pun nggak di-endorse ya ini, kita sendiri ini. Jeblur. Nah, Farhan perempuan. Kok kalau perempuan ini jarang banget saya Pak. Perempuan. Apa saudara atau Saudara. atau siapa gitu pernah beliin kamu sebelah level 300 gitu ya. Kakak kita. Kakak saya aja. Ya, boleh. Ya. Iya, palingan beli kalau sering diajak keluar ya buat jalan-jalan main gitu aja. Boleh.
Kalau saya itu istri saya ya. Ya, pasti. Kalau saya itu Saya juga Pak. Kakaknya belum nikah. Kalau belum nikah ya besok ya besok. Ya, Ya nggak besok sekarang. kalau dapat. Ya. Kalau amin ya. Saya rencana punya 3. Anak maksudnya kan. Ya. Nah, gitu. Aman ya. Istri kasih nggak apa-apa sih Pak. Gitu mau nambah nggak? Nah, ini. Dibur aja ya nanti ya. Bahaya. Foto. Disensor. Besok aja. Nggak pulang nanti. Takut marah istri. Ngomong-ngomong tentang perempuan lagi. Kenapa perempuan Ganti. Laki-laki Nggak aja ada yang Pak. datang apa kesini nggak ada ya? Apa ya? Laki-laki Pak. Laki-laki. Terlalu. Nanti bapak. Boleh. Laki-laki yang berkesan selain bapak ya. Bapak itu sudah pasti. Kan bisa Saya- teman, bisa guru. Ini mereka ini. Jokowi Kayak- Pak. Kenapa harus? Dia dihina-hina. Saya tetap sih. Wah, sensor ya, editor, sensor. Gak usah. Dikat aja ini nanti. Yang lain. Apa ya? Siapa? Almarhum. Iya. Dia kan kecuali Bapak. Mm-mm. Oh iya. Almarhumiku. Oke. Saya sendiri sih Pak. Kan orang lain. Bingung Pak, saya nggak ada gitu. Kalau menurut Pak saya, Lutfi gitu atau Nah, kalau menurut saya ya Pak ya, selain Bapak yaitu adalah Bapak guru yang sudah mengajarkan kita. Oke. Mantap saya ini. Tepuk tangan ya Tepuk Pak. tangan dong, weh. Editor ya kasih efek tepuk tangan itu ya. Kalau Farhan siapa? Teman-teman di sekolah ya. Suka saya. Coba disebutin siapa saja coba. Ya ini makhluk 2 ini ya. Ya. Sama yang 3 dimensi. di kelas sebelah juga. Yang kayak ada. troll itu. Kayak troll ya. Yang Nanti Mas Jilat muncul gambarnya di sini ya. Nah, ini ya. Oke. ini. Troll. Ya mungkin teman-teman aja. Teman. Nah, menurut Pak Rohim siapa? Saya ada satu, ini beneran, ini tetangga saya. Itu tetangga saya. Awalnya nggak kenal karena tetangga ya. Iya. Cuma dulu itu teman main itu dari kecil, dari SD sampai SD doang, SMP sudah nggak pernah ketemu. Kuliah ketemu kembali, nggak sengaja. Saya nggak tahu dia kuliah di situ juga. Ya. Dulu saya nggak bisa ngomong kayak gini dulu saya itu bener-bener introvert. Masa Pak Rohim? Real. Terus saya ketemu dia, diajak ngobrol terus, ternyata selama ini hidup saya itu dibilang salah gitu. Nolep ya. Ya, nolep. Masa kau Ya, nolep? mungkin lah. Terus itu dia salah satu orang yang sangat berjasa di hidup saya selain bapak saya itu. Mantap sekali. Halo. Siapa namanya Pak? Namanya Kasih Reza. Dia ada di Jakarta dengan anak istrinya ya. Pesan untuk temannya Pak Rohim kalau lihat. Kalau lihat sehat selalu, kapan-kapan kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi. Iya. Oke. Ya sudah. Ditain. Kalau selesai. Apalagi nih? tentang sekolahan. Ya, tentang sekolahan, Pak. Tunggu. Itu maksudnya hidupnya salah itu gimana? Hidupnya salah itu gimana? Saya itu dulu saya ngerasa itu bisa hidup sendiri. Nah. Nggak perlu bantuan manusia lain. Dulu. Singkat banget ya Pak ya? Mm-mm. Singkat banget. Itu pengalaman sing luar biasa sih. Nggak semua orang bisa kayak gitu pengalaman dapat orang sing sebaik itu, bener-bener bantu saya sekali lah itu loh. Berubah gitu. Saya belum merubah hidup saya. Oke. Keren. Lumayan lah. Sudah selesai nih? Sudah ya. Backsound krik. Pak Lutfi. Pak Rohim jadi guru tahun berapa Pak? Saya lupa tahunnya, pokoknya 4 tahun dari sekarang mundur ke belakang itu 2022. 22 ya. Iya, sekitar 22. Tuh. Masih SMP. Iya, karena masih SMP dong. Saya sudah wali kelas satu angkatan ya. Jadi kelas Baru ini.
baru lagi nih, gitu. Ada Gitu. cerita seru nggak Pak? Cerita Seru. Nah, ini. Ngajar. ngajarnya. Ada pertanyaan dari belakang sana. Ada penonton kita Ada ya guys penonton ya. yang pertanyaannya unik sekali. Oh tadi Pak pertanyaannya Pak. Tanyanya pernah ditaksirin atau enggak? Nah, Hmm. 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 apa nih Pak? Takut istri nih. Nah, jelas dong. Nah, ditaksir saya enggak tahu karena enggak ada yang bilang atau gimana saya enggak tahu ya. Tapi selama ini baik semua lah mereka lah. Enggak aneh-aneh juga. Untuk pas tadi sing wali kelas tadi, Iya. saya ada satu momen ya saya benar-benar menyerah dengan mereka. Dalam arti itu kalau nggak salah itu kelas meeting kalau nggak salah ya, kelas meeting lomba apa gitu. Ya Pak. Nah saya sudah briefing gini banyak Panjang lebar. yang lebar, mereka amburadul lah bahasanya, kacau gitu. Kalau wali kelas kita begitu ah. Aduh muridnya ya guys. Iya kan ya. Nah, Buat Miss Indah yang nonton, terima kasih atas didikannya. Nah. Alhamdulillah juara 1 nari kelas mid guys. Nah. Tepuk tangan. Iya senam. Salah Senam ya lagi. guys ya senam. Salah Sorry lagi. senam. Salah lagi. Senam. Classmate juga kan itu? Ya kelas mid. Iya kayak gitu. Nah kemudian mereka bener-bener gak bisa diatur ya begini. Saya cara wes sak isomu kayak gitu wes. Dan nyerah dalam keadaan. Terus Sebut apa Mon? Sebut angkatan. angkatan ya kualifikasi yang tahun kemarin ya. Oh, yang 2022. Tuh. Kalau namanya pada itu kelasnya Maul. Nah, Buat angkatannya Kak Maul. nah, buat saya pusing 3 tahun di sini terima kasih ya. Tuh. Dan endingnya itu dia juara. Keren. Gila. Saya lupa juara. Tapi pokoknya nggak tahu lah kok bisa gitu loh. Terus tarik tambang juga kita menang. Tarik tambang terus lomba gebak sodor, tahu gebak sodor sih? Tahu Pak. Nah, itu juga menang. Saya nggak tahu, saya nggak pernah main gebak sodor ya. Nggak pernah. Tapi kok bisa menang ya kan? Kok bisa? Berarti angkatannya Kak Maul sekalian Mantap sekali. keren. Tetap sekali. Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak tadi katanya Kak Maul buat pusing. Aku enggak bilang kayak gitu ya. Pak Rahim. Saya yang bilang aman. Momen pertama kali ngajar gimana Pak? Ada rasa belum pede atau masih ragu? Gimana Pak? Itu jelas sih. Karena basicnya saya kan desainer bukan guru. Iya. Saya itu murni desain gambar atau foto gitu. Nah, ketika ngajar saya juga bingung. Saya bisa pakai kamera, gambar, bisa pakai AI dan kawan-kawan, tapi saya nggak bisa cara ngomonginnya. Nah, Iya. gitu. Susah berarti Pak cara. Nah, susahnya di sana. Terus grogi jelas. Kalau dihitung umur yang dulu masih itu nggak Iya. terlalu jauh, mungkin 10 tahun dari saya, gitu. Jadi bisa dibilang kayak saya itu kayak mas gitu loh. Bayangin ya, Iya. ada mas ngajari adik-adiknya, itu sebanyak itu. Nah itu rasanya gimana gitu. Tapi sekarang sudah enjoy aja, udah biasa saja, Udah beradaptasi. udah beradaptasi itu pengalaman hidup. Kalau ada momen kayak gitu dihajar saja. Nantilah ngerasakan dan ada perubahan sudah pasti. Kalau kamu hindari malah nggak akan jadi apa-apa. Nggak berubah. Nggak berubah. Betul. Keluar dari zona nyaman. Yes. Dulu jenengan jurusan apa Pak? Jurusan Di DKV. kafe. Berarti kuliah murni di kafe Pak. Murni DKV. Di kafe itu kalau kuliah ngapain aja Pak? Nah ini. Ini menarik. Buat kalian yang ingin kuliah di kafe, kita cari Farhim dulu. Kok kita Iya. cari sih? Kita brolin bersama Pak Rohim. DKV itu kita sepakat, saya, Pak Oki, Pak Lutfi, Bu Marsa itu ngasih materi ke kalian itu sama dengan di perkuliahan. Oh. Nah, Murni dari perkuliahan, Pak, dari dosennya. iya, itu sama, tapi nggak setebal di sana ya. Iya. Mungkin di kuliah segini kalian segini, tipis banget. Di kuliah segini. Jauh ya. Di SMK segini kan. Iya. Tambah sedikit Sebenarnya. aja. Kebanyakan lah segini. Tipis saja. Sesimpel kemarin kita briefing ngobrol ya Pak Lutfi ya, bahas tentang tipografi. Ingat tuh sih tipografi ngapain kalian? Tipografi. Alah, lali lagi. Saya lupa, Oh, guys. iya.
Apa? Ya. Dari kata Tipe. Oh, gambar itu, Pak. Tipografi. ketika namanya? kita pertama diajar Pak Lutfi itu kita dipelajari perbedaan serif dan Sans serif. Betul. Nah, ternyata banyak banget guys. banyak banget ya. Di kuliah lebih banyak lagi. Yang saya pelajari pas tipografi dulu itu malah sebelum ditemukan kata-kata, sebelum ditemukan huruf, sejarahnya dulu. Berarti dipelajari sejarahnya dulu baru itu Pak. Jadi muncul ada komunikasi A, I, U, E, O, baru ada kata, baru ada kalimat. Nah, setelah ada kalimat panjang sudah mulai ngobrol, ada kalimat iklan. Nah, itu yang dipelajari di sana. Kita belum diajarin Pak Lutfi ya guys ya. Jadi, Semoga diajarin Pak Lutfi. jauh itu jauh banget dah. Kalian enggak sih? Nggak sampai. Enggak sampai sih. Nggak sampai. Nanti Gambarnya berapa semester, Pak? nanti teman-teman Lama. pusing. Pusing nanti. Teman-teman yang lain ini. Tuh. Pak Ren kuliah berapa tahun? Saya kuliah lama, saya 6 tahun loh. Nah, dari 6 tahun tersebut ilmu yang paling sering digunakan Pak Rohim apa? Sampai sekarang ini saya desain Desain. pakai Adobe Illustrator. Itu Freelance nanti. freelance saya juga, tapi freelance di sini itu bukan orang nyari saya gambar, saya lebih ke gambar sesuatu saya jual. Nah, saya gitu. Oh. Pak, kalau di kafe pas kuliah itu ada gak ilmu yang gak terlalu kepake? Nah, itu gini, nggak terlalu kepake mungkin karena spesialis. Contoh, kalau saya malah kepake semua. Di DKV itu di dinus dulu saya ya, itu ada tipografi, DDG, sama persis foto, video, animasi, desain, semuanya itu sama persis dengan yang kalian dapatkan di sini. Nah, kalau guru, kebetulan kan saya guru, itu dapat semua. Kalau bahasa nggak kepake, mungkin kalau dia spesialis di fotografi, spesialis di ilustrasi, nah, berarti yang lain bukan nggak guna ya, tetap berguna nanti di iklannya, entah pas buat video promosinya, itu perlu semua, gitu. Berarti semuanya bakal kepake Bakal dalam kepake. Dan saya kira itu tipografi itu cuman ketikan saja Pak ya, huruf gitu. Udah, Banyak bro. banget gitu Pak. Ada. Jenis-jenisnya itu banyak banget dan banyak Betul. untuk digunakan banyak. Iya, banyak. Terima kasih untuk Pak Lutfi yang menonton. Ya, Di situ juga. Pak Lutfi, terima kasih Di situ juga ya kan. ilmunya. Pembahasan itu berat banget ya. Ternyata tipografi itu penting buat desain ya Pak. Sangat penting sekali, gitu. Kalau di perkuliahan itu sangat ngaruh ketika di poster, Iya. di apapun sebenarnya di apapun. Kenapa kok gambar ini, teksnya seperti ini? Itu ngaruh. Kesannya disampaikan, maknanya apa? dilihat juga enak apa Nah, enggak. gitu. Makanya saya sebel anak-anak atau teman-teman kalian, fontnya aneh-aneh saya sebel ya. Pengen saya hajar aja gitu rasanya. Fontnya norak-norak, gak sesuai dengan bentuknya lah, gitu. Ya itu memang susahnya di sana. Gitu. Bahkan pas kuliah, mapel tipografi, mapel kan kalian, mapel tipografi itu membuat font sendiri, Tuh, gitu. Buat font sendiri tuh bagaimana Pak? Tolong dijelaskan berarti Pak. serif sama serif buat sendiri. Buat sendiri. Contoh kan ada di Adobe atau di Microsoft kan ada Ya. Times New Roman, Calibri, dan kawan-kawan. Kita buat style kita sendiri. Itu tugasnya itu ada sih kayak gitu. Jadi A sampai Z, 0 sampai 9 buat semua. Itu ada. Kok saya bingung ya guys ya. Ya, Berarti buat sendiri iya buat sendiri. sesuai Yang selera. pakai kuas itu, Pak, yang di AI. Kuas. Tarik gini. Oh, enggak. Diputus sendiri. Pertama manual dulu baru digital. Gitu. Kan awal harus sketsa dulu. harus buat huruf besarnya, harus buat Ya, huruf besar kecilnya. kecilnya gitu. Nah, itu. Duh. Kalian desain sendiri. Gimana guys? Kalian sudah mantap dengan mau kuliah di kafe? Kalian sudah yakin? Malah dipatahkan. Enggak guys, di kafe itu enak banget kok. Tanya aja Pak Rohim. Seru. Enaknya Saya kuliah seru. di kafe gimana Pak? Karena saya memang dari dulu sukanya gambar ya dari dulu. Jadi apapun yang dikasih dosennya ya saya suka aja. Enjoy. Jadi apapun kuliah sesuai hobi ya Pak? itu. Yes, betul sekali. Kerja juga kalau Kerja juga sesuai hobi. kalau sesuai hobi itu lebih Enak ngelakuin. lebih enak. Ya, nggak ya terlalu kerja capek. ya main gitu. Nah. Enggak. Tekanan cuman. Nah, tekanannya gimana Pak? Selama 6 tahun kuliah di kafe gimana? Tekanan lebih ke dosen pembimbing saya ya.
buat dosen Pak Rohim kuliah. Iya. Dulu skripsi berapa lama, Pak? Saya 2 tahun skripsi saya, mumet saya kan. Isinya apa aja itu Pak? Spill. Sebenarnya gampang kalau kalian paham. Saya itu lama gara-gara kebetulan dosen luar, dosen kayak guru tamu lah gitu. Oh. Dia ada kalau hari Sabtu doang. Oh, jadi Nah, ribet ya. Jarang ketemu. Nah, pas saatnya apa sih namanya? Apa Pak Oki yang Apa Pak? setelah skripsi maju ke depan apa namanya? Presentasi. Nah, sidang skripsi. Sidang Nah, skripsi. dosen pembimbing saya malah menjatuhkan saya. Pusing saya kan, udah dibantu saya kan. Gitu ya enggak apa-apa lah ya gitu. Gitu. Jadi saya ngulang lagi terus akhirnya ketemu kalau di saya itu dosen wali, itu kayak wali kelas saya sendiri. Nah, itu malah akhirnya ketemu tiap hari, revisi tiap hari, ya sudah, akhirnya selesai lulus kuliah tepat pas corona. Ya. Corona saya lulus gitu. Ngomong-ngomong soal The Cafe Pak, itu di Musabah itu apa sih ngomongnya, lupa saya Pak. Coba. Kapan Pak itu The Cafe? Ada di Musabah. Nah, itu Pak Oki yang saya Pak. Ya. Sudah saya pada awal Pak. Iya. Beneran. Itu Pak soal ngomong tentang di kafe. Nah, itu di Musabah sejak kapan ada di kafe? 2000 Itu Bapak. 2016 lahirnya multimedia. Berarti belum atas nama di kafe. Oh, kurikulum Merdeka 2002. Itu atau ada satu baru kurikulum Merdeka menjadi DKV. Jadi perubahan kurikulum dari pemerintah, dinas, kita mengikuti itu. Multimedia dipecah menjadi ada DKV, broadcasting, animasi. Nah, pembelajarannya kan beda atau enggak gitu Pak? Dibagi hasil muatannya ada semua di multimedia sebenarnya. Multimedia itu jaringan ada, perangkat keras ada, animasi ada, video ada, audio ada, desain ada, foto ada. Ya, Berarti kurang lebih sama ya. kurang lebih sama. Jadi kita lebih spesifik aja sekarang. Berarti TKJ itu juga saudara, Pak? Nah, ini Pak Betul. TKJ itu Betul. Serumpun. serumpun. Cuman gawang basa Jawa nih dulur lanang ngono guys. Ya, penak gitu. Dulur lanang. Katanya dulu. Maksudnya ketawa-ketawa kenapa? Iya. Ini podcast teraneh ya ini ya. Saya itu podcast sudah beberapa kali ini paling aneh ini. Judul pokoknya adalah TT. PP. Apa momo? Paksa Paksa podcast. Podcast mana namanya sekarang? Iya ya bagus itu. Kok TT sih? Pak, dulu di kafe itu skripsinya tentang apa? Saya tentang lebih ke iklan untuk di DKV. Intinya itu ada suatu produk, dianalisis penjualannya seberapa, efeknya iklanmu seberapa. Nah, gitu. Jadi bukan ke desainnya, lebih ke efek dari desainnya. Gitu. Jadi mamane sebelum ada Penjualannya iklan saya, penjualannya cuma 1.000 per bulan. Nah, nanti ketika ada iklan saya naik Jadi di 2.000 atau berapa. Nah, itu yang dinilai. Itu berarti iklanmu berhasil di sana. Gitu. Tentang iklan berarti ya, Pak. Nah, Kalau yang lain ada? Nah, ujung-ujungnya pasti iklan sih, apapun itu pasti iklan. Entah iklan layanan masyarakat, iklan produk, iklan jasa, iklan apa bebas. cara PD-nya itu gimana Pak? Cara PD. contoh kan dipelajari dari Pak Lutfi ini. Nah, aku tuh kalau menjual barang harus kita promosikan. Contoh kita jual desain, nah kita harus promosikan. Nah, kalau kita nggak pede, nah itu gimana Pak cara PD-nya gitu Pak? Itu sia-sia hidup itu berarti ya. Dan percuma kamu bisa, kamu mau, tapi tidak berani ngapain. Tidak gitu. dilakuin. Malah banyak orang-orang si pede doang gak iso malah jadi. Ya kan ya? Mungkin kalau kamu itu kamu harus cari support system yang bisa mendukung kamu.
Bisa, kalau bisa. Lewat. Nah, gini Pak. Ada iklan kayak sebentar. Nah, gini Pak. Tapi kan ada orang disupport malah males, malah nggak jalan dia. Nah, berarti kalau menurut saya ada dua. Dari internalnya sendiri sama support Pak Lutfi bilang eksternal. Nah, kalau saya bilang pertama itu diri sendiri dulu. Kalau kamu memang niat, ya udah lakuin gitu. Kalau nggak gitu ya mending nggak usah gitu. Nah, paling susah menurut saya tuh siswa cowok Pak. Kenapa? Kalau kita contoh buat konten kayak promosikan, nah itu temannya komen gini, suaraku panggonanmu cak, lurah dorong teko. Nah, itulah kenapa jarang yang berhenti Pak. Menyerahnya karena gitu, karena banyak Jarang berhenti. malah berhenti gitu, malah berhenti dan menyerah karena komenan temannya itu. Itu efek Suaraku panggonanmu cak. Nah, itu malah. Itu efek sosial media juga, Pak. Kan kalau kita sosial media harus berani Iya, ditui. itu resiko dari kalau kita di sosmed. Kita tidak bisa bendung apa omongan orang. Iya. Staikis. Menurut Pak Rim itu hantam saja atau kita terusin atau kita Betul. menyerah Pak? Terus dong. Hantam aja terus ya Pak. Hantam aja. Lagian yang hidup kita sendiri kan. Iya, ya. ngapain mereka Dia cuma ikut-ikutan? nonton, berarti kan nyumbang satu view berarti kan ya. Iya. Nyumbang Buat satu komen kalian lagi, ya, yang ingin menjadi konten kreator, hantam terus guys ucapannya. Swarga panggonanmu cak, lurah dorong teko. Hantam saja guys, itu adalah Ingat kata streamer perintis tadi. Hantam aja. Hantam streamer aja. rilis. Hantam. Tetap hantam terus guys. Hajar aja, enggak masalah ya kan. Karena Pak Rim itu menyumbang views. Malah kalau semakin banyak itu semakin banyak itu kan view-nya juga kan. Iya. Gitu. Berarti kayak anggap aja angin lah gitu guys. Anggap aja Dia komen enggak, lah ya. dia enggak biayain kamu sekolah, enggak biayain hidup kamu guys. Nggak ngasih makan kamu kan. Nah iya. Iya, Itu. halangin aja guys. Oh. Malah nambahin view kan lumayan kan ya. Pak nanti kalau di sekolah dibully Pak, nah ini gimana Pak? Sekolah kalau dibully Kan nanti dihina, wah konten kreator tuh lah, alay menarik kira. Nah, wah, iya. Ini menarik, ini Dan menarik. market. Nah. Ini menarik ini. Itu ya anggap aja omongan temanmu aja sudah. Itu kan sama kayak komen di sosmed juga kan. Iya. Cuma di relive doang gitu. Ya sudah. menurut Pak Ram itu lebih sakit di real life atau Di di komen? Kan Pak Ram streamer perintis berarti tahu lah, tahu dihujat, tahu di. Kalau mungkin sakitnya itu sama apa dihujat sama orang yang nggak kenal ya Pak. Kalau saya pribadi lebih sakit yang nggak dikenal. Iya. Apalagi di komen itu dihapus bisa, tapi kesannya Alay. enggak, iya. Norak. Cemen rasanya. Iya. Malah menghapus komen. Nggak gentle ya. Nah, gitu kan. Pernah Kalau nggak? real life ngomong ya sudah, itu omongan dia aja. Berarti dia memperhatikanmu lagi, balik lagi ke sana. Pernah nggak sih Pak kalau kita awal kayak Pak Ram gitu awal streamer dihujat gitu? Pernah? Enggak sih, kebetulan belum sih ya. Berarti streamernya keren, penonton pada suka. Soalnya profesi ini Apa? Sidro paling ya murid-murid siapa itu. Dulu harus yang wani ngecek. Enggak kan kalau orang asing lihat Kok gue nge-live kan paling mesti. sakit. Jadi Kok ada duit live? Iya. Gitu. Tapi omongan sih enggak ada efek kita. Enggak Berarti lebih sakit kemana Pak? Ke Ya, itu. contoh ke komen atau ke langsung gitu Pak real life? Kalau ngomong saya sakit semua. Iya. Iya. Sebenarnya tergantung kitanya sih ya, balik lagi ke kita. Tergantung mental kita berarti ya? Mentalnya gitu. Menurut kalian gimana guys? Nah, komen di bawah lagi. Komen ya. Komen aja saya. Dapat hadiah dari Farhan nanti ya. Iya. Hampir setengah jam gitu gini. Oke. Oke sudah loh nih ya. Oh, jadi diam semua ini. Udah bingung kan ya? Lanjut melenceng kemana Lanjut lagi mana topiknya? lagi? Pak, menurut jenengan apa satu hal terbaik yang pernah dirasakan Nah. dalam hidup? Wah, suka saya. Yang bisa merubah kepribadian itu. Selain itu, kalau saya pribadi, saya benar-benar ngerubah itu ketika anak saya lahir, dia saya nggak tahu namanya, inkubator atau apa ya, pokoknya dia
ada hawa panasnya gitu karena pas lahir kedinginan ceritanya ke situ. Nah, pas saya azan dia nangis. Wah, itu saya bener-bener Kepanasan dia, Pak. Kan Di dalam kantor offset. Gak kesana arahnya dong. Kok kesana? Ini wis sedih loh, ini loh ya wis haru loh nih. Tak drop Bimo perusahaan suasana guys. Perusahaan suasana. Lanjut Gak Pak. masuk. Lanjut cerita. gitu. Jadi saya adani tiba-tiba nangis. Berarti kayak dia mendengar oh itu bapakku. Wah, itu rasanya itu mantep banget sih itu sih. Itu hal sing ya mantap sih itu sih saya. Paling indah ya Pak. Nah itu Pak, Bapak kan udah punya anak. Sebelumnya itu ada kenakalan apa yang Kenakalan Kenapa kenakalan? setelah punya anak ngerasa kalau ini nggak Gak baik. bener. Oh iya, gitu. Kayak Lebih kalau saya itu lebih ke waktu saya. oh, Pak. Dulu Waktu itu penting sih, Pak. Main saya banyak. Main game Ya, terus. main game terus ya. Itu kalau kalian cek di Steam saya itu saya main game Digimon 400 jam ya. Waduh. Itu bayangin berapa hari itu kan. Itu 400 jam 400 hanya jam. untuk game. Nah, sekarang sudah saya kurangi. Fokus dengan anak Keluarga. saya. Oke, itu waktu sih. Manajemen waktu penting buat kalian juga. Nah, berarti Main perlu ya kan ya. Tapi juga kalau mau nyobain ngonten, nyobain latihan buat portofolio, foto video, nah itu bagus. Nah, gimana Pak kalau kita mau awal konten tapi kita HP-nya kentang? Nah, tapi Sampai kentang. Mesti kalau kita mesti nggak pede gitu nggak Pak. pede, oh iya. Itu gimana Pak solusinya? Kontennya elek, gambarnya elek, misalnya gitu kan ya. Aduh. Double loro. Ada solusi juga. Ada solusinya ada sebisa. Pinjam kamera sekolahan. Iya. Ada 1, 2, pakai itu juga boleh. Atau pakai HP jurusan ini. Nah, ya ini untuk informasi kita rekaman suara pakai ini ya. Kita nggak pakai mic ya. Kita sedikit norak di sini. Ya. Nggak apa-apa. Mic-nya aneh ya kan. Nah, mic-nya sedang dipakai. error. Nah, Ada Alexa mau pamitan in frame? Boleh enggak? Enggak usah. Oke, hati-hati Alexa. Itu. Ada alat dari sekolah digunakan saja. Enggak apa-apa. Izin saya Pak Oki atau Pak Uji. Sudah, dipakai aja, enggak apa-apa. Selama itu bermanfaat, ya sudah, enggak apa-apa. Itu jaminannya Pak. Jaminannya enggak ada. nah gini Pak. Gimana perasaan Bapak saat siswa Bapak berprestasi contoh saat Senin kemarin itu Pak? Oh iya. Gimana Pak? Didikannya berhasil mesti itu Pak. Gimana perasaannya? Wah, itu mantap sekali itu ya. Itu kalau ada anak nggak harus menang. Kalau saya pribadi ikut lomba saja itu sudah bagus banget. Saya sudah seneng banget. Harus berani mencoba guys. Berani mencoba. Ya, nggak harus menang itu terakhir. Ada Tamu lagi. Junio lagi Tamu di lagi. sini. Nah, kedatangan Anak-anak di kafe. alumni DKV. Nah, sapa dulu nih teman-temannya dong. Nah, itu Gitu aja. ya itu kan. Iya. Dia itu habis job ke Solo kemarin. Nah ngomong-ngomong nih Pak, kalau kita sudah alumni, nah kita boleh nggak pinjam alat sekolah? Boleh, ya ini contohnya. Itu lulusan tahun pinten Pak? 2 tahun lalu. Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Kita boleh pinjam guys. Boleh, dia pinjam kamera sama gimbal. Kurang ajar. Kurang ajar kan? Iya. Pinjam ngasilin cuan. Di PDW ya kan. Kita nggak dikasih komisi. Tapi ya alhamdulillah dia sudah bisa. Udah Bisa. keren. Gitu. Kalian Mas juga Juno, gitu. Jembal 2. Nah, kayak kemarin kan kalian juga CFD. Nah, coba ceritakan di CFD ada pengalaman apa? Semuanya harus Pak. Dari Farhan dulu ya guys, Farhan Ramanu. CFD. Mungkin pengalamannya banyak ketemu orang baru ya. Bisa apa namanya itu banyak hubungan ya, ketemu orang-orang ya, mungkin Gitu aja. ya buat promosi juga ya kan. Kalau buat kan CFD kemarin foto-foto ya,
buat konten, buat portofolio yang mungkin bisa jadi promosi juga. Bisa. Waalaikumsalam. Jadi Pak. Sudah. Jadi. Sudah. Jadi Kapan tadi? sudah. Udah boleh pulang. Sudah. Ini kosan. Nah, menurut ada tamu ya guys ya, ada tamu. Ya ini yang kayak troll itu. Tadi. Ya, fotonya editor ya, nih set. Nah. Nah, menurut saya pribadi pengalaman saya saat CFD yang pertama itu adalah apa namanya lah, susah sih buat ngomonginnya itu kayak kita kayak contohnya kita langsung turun ke siapa namanya? Terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan dan banyak orang-orang gitu kayak Iya. terjun langsung ke dunia kerja gitu. Buat ngelatih mental juga ya. Latih mental guys. Betul. Ternyata foto-foto kita di sekolah, nah itu apa namanya kalau kita terjun ke lapangan ke lingkungan masyarakat itu malah lebih mentalnya lebih down. Beda. Iya. Beda banget. Ya? banget. Beda banget ya. Kayak Beda takut banget. wah ini gambarku fotoku jelek apa enggak ya, blur apa enggak ya. Itu mempengaruhi kualitas kita pas ngefoto juga. Iya, betul. Jadi enggak terlalu enggak percaya diri, jadi hasilnya juga jelek. Kita lebih percaya diri dan kita langsung terjun ke masyarakat. mencoba gitu, ya. guys. Mencoba hal yang Betul. baru. Nah, Dan enak dan enaknya apa? Nah, ini. enaknya dan enaknya itu kita di support Sport bapak-bapak ya yang buat Mas Agung yang nonton. Terima kasih Om Agung. telah support kami berkarya, Support ya. mendukung kita berkarya dan mendukung siswa-siswa. Terima kasih Pak Agung, semoga sehat selalu. Suka deh ya. Itu jarang sekali ya kalian dapat momen kayak gitu kan ya. Iya. Coba kalau minggu kemarin kamu udah CFD ya, kan dapat Nggak pengalaman kayak gitu pengalaman. kan ya. Nggak ada Nggak dapat pengalaman kayak Menurut saya itu sebelum ke CFD kalau aku kerja ya Pak, contoh jadi fotografer paling moto-moto gitu aja udah gitu. Ternyata salah besar guys. Lebih berat. Menurut saya itu lebih ke PD guys. Ya, Kalau PD-nya. nggak PD, wah susah banget guys. Kita foto sini ngalangin jalan. Nah, Sama jangan terlalu overthinking ya. Apa namanya reaksi orang itu belum tentu Iya. apa yang seperti di pikiranmu itu belum tentu benar ya. Banyak dari anak-anak ini tuh gini, kok nek fotoku ini piye Pak, kok nek diomongin ini piye gitu Ya, kan ya. gitu. Padahal orang lain tuh nggak peduli loh sebenarnya sama kamu di CFD foto-foto ya nggak peduli, sudah foto-foto aja gitu, nggak ngaruh apapun di sini gitu. Malah itu melatih mentalmu bener, bagus itu malah. memang Pak. Kapan-kapan Bimo ikut Bi. Ya. Bimo saya sudah ajak. Saya Kenapa nggak di? takut nggak dibolehin. Kamu nggak mencoba dulu tanya. Nah, tanya dulu. Aku sudah bilang ke Bimo. Jajal tak kok karo Mbak. Nggak bakal boleh. Itu terus. Nggak bakal olah. Kalau Dicoba kamu dulu, dicoba terjun, nah, Gitu. kamu akan bisa merasakan gimana Gitu katanya dia sama masyarakat. mau berubah tapi nggak jalan. Saya turun Mati Ra ini. Kemarin mati guys ya sudah. Mati guys. hidup saya nggak kelihatan. Aduh ya, omongan gitu madep sana terus. Ini Ya, dari sana nanti lah ya. Sana. Nggak apa. Oke sudah aja ya kita ya. Sudah Oke sudah berjam. sudah hampir 1 jam ya. Ini lumayan lah ya Iya. di PP kita kali ini. Kalau- Paksa podcast kita hari ini oke deh. Paksa podcast kalau views 1000 kita akan usahakan Minggu depan lagi. Iya. ya Minggu depan lagi. seminggu 1 podcast. Ya konsisten. Kalau nambah views lagi seminggu 2 podcast. Ada. Pusing saya. Kamu nih yang ngedit ini kan. Iya. Gitu. Oke, terima kasih ya. Udah capek saya ini kan. Terima kasih teman-teman dari DKP 1 semua ini kebetulan ya. Iya, Pak. Satu sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar di sini, aneh-aneh di sini. Ya. Walaupun ada aneh-anehnya, ada lucunya, tapi ada isinya juga, ada dagingnya di sini. Banget ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Farhan. Kamu gimana? Channel Saminoni Musabah. Nah, Oke, ada mau kata-kata sebelum tutup? Bimo. Nggak ada. Ya, apa kayak gitu loh. Apa ya?
maju tak gentar. Buat Jangan saya menyerah. Nah, berani mencoba ya guys ya. nice. Suka. Dan harus lebih pede guys. Ya, harus percaya Ya, diri. apapun hasilnya. Kalau kalian nggak percaya diri, Nggak nah, bakal maju ya, nggak ya. nggak jalan kalian ya. Dan keluarlah Dari zona aman. zona. Loh, Zona keluar nyaman. ya, keluar dari Zona zona nyaman ya kan. Keluar dari zona aman. Karena ribet banget ngomongnya, karena ini PP guys. Udah capek nih guys. Nggak ada Tiba-tiba podcast. nggak ada konteksnya ya. Udah gitu, kita diajak podcast. Ya, sebagai tambahan kalau sudah berani nyoba, kalau ada omongan apapun biarin saja. Itu anggap itu pendukungmu, ya, supportmu. Kamu harus mindsetnya kamu harus bisa, kamu harus lebih dari yang sekarang, harus terus maju. Mantap sekali. Oke, sudah kita tutup. Terima kasih. Dadah.